Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan alat ukur tes dan non-tes part 1. Jadi, setelah video ini akan ada part 2 dan part 3. Hal tersebut dilakukan untuk memperpendek durasi video agar materi ini tidak terlalu panjang. Mari kita simak pembahasan ini baik-baik dan tetap semangat belajar. Pertama yang harus kita ketahui adalah jenis-jenis alat ukur. Alat ukur dapat terbagi dua, yaitu alat ukur tes dan alat ukur non-tes. Alat ukur tes adalah alat ukur yang memiliki standar yang objektif sehingga dapat digunakan untuk membandingkan karakteristik individu. Ciri khas utama dari alat ukur tes ini adalah adanya kunci jawaban. Hal ini bisa dicontohkan pada soal latihan yang berbentuk pilihan ganda, kemudian isian, sampai ke esai. Setiap jawaban yang benar akan mendapatkan skor, dan setiap jawaban yang salah tidak akan mendapatkan skor. Bahkan ada beberapa tes yang memberikan skor minus bagi jawaban yang salah. Ini adalah salah satu ciri khas dari alat ukur tes, sehingga kita bisa membandingkan antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Yang kedua adalah alat ukur non-tes. Alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik individu secara spesifik. Ciri khas dari alat ukur non-tes ini adalah tidak adanya kunci jawaban, sehingga alat ukur non-tes ini tidak dapat digunakan untuk membandingkan karakteristik satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Seperti contohnya angket, kemudian pedoman wawancara, dan juga portofolio. Khasiat dari alat ukur non-tes ini adalah untuk menggambarkan semua aspek positif dan juga aspek negatif dari setiap peserta didik. Sebagai catatan, kata alat seringkali disamakan dengan kata instrumen, sehingga bila kita menemukan kata instrumen tes atau instrumen non-tes, hal itu memiliki makna yang sama seperti alat ukur tes dan juga alat ukur non-tes. Pada layar, kalian bisa membaca judul penggunaan fMRI dalam pendidikan. fMRI merupakan kepanjangan dari Functional Magnetic Resonance Imaging. Alat ini merupakan alat yang digunakan di bidang kedokteran untuk mendeteksi aktivitas otak manusia. Pada gambar ini, ada contoh gambar otak yang diambil menggunakan alat fMRI. Pada teks dapat kalian lihat, fMRI akan mendeteksi bagian otak yang aktif akibat dari sebuah stimulus. Misalkan seperti ini, jika ada seorang peserta didik membaca sebuah soal geografi, maka fMRI akan mendeteksi bagian otak yang aktif. Bagian otak yang berwarna merah merupakan bagian yang aktif. Seperti itu, penemuan fMRI ini ternyata telah membantah pembagian otak manusia dari otak kanan dan otak kiri. Semula kita menganggap bahwa otak manusia itu terdiri dari dua bagian, otak kanan untuk menerjemahkan atau memproses informasi yang bersifat emosional, dan otak kiri berfungsi untuk menerjemahkan informasi yang bersifat logis. Namun pada kenyataannya, penggunaan fMRI ini menunjukkan bahwa otak bagian kanan dan bagian kiri bekerja secara simultan atau bersama-sama, baik dalam berbagai pekerjaan, baik itu yang bersifat emosional maupun logika. Ilmu yang mengkaji tentang aktivitas otak dalam perspektif pembelajaran adalah educational neuroscience. Setelah kita membahas tentang fMRI, maka kita harus membahas tentang definisi tes. fMRI dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas otak terhadap suatu stimulus. Jadi artinya kita bisa membagi-bagi apakah otak tersebut aktif pada saat diberikan suatu soal atau tidak. Sehingga kita dapat mengukur tingkat pemahaman peserta didik secara langsung. Namun masalahnya, di bidang pendidikan, terutama di Indonesia, belum memiliki fasilitas untuk itu, sehingga kita tidak dapat mengukur secara langsung aktivitas otak manusia. Hal yang dapat kita lakukan untuk mengukur aktivitas otak peserta didik adalah menggunakan tes.
Meskipun alat ini tidak dapat mengukur aktivitas otak secara langsung, namun setidaknya ini adalah usaha terbaik di bidang pendidikan untuk mengukur pencapaian belajar peserta didik. Seperti yang tertulis pada layar, kata tes berasal dari bahasa Perancis, yaitu testum, yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Secara definisi, tes adalah ujian tertulis, lisan, atau wawancara untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat, dan kepribadian seseorang. Seperti ilustrasi di bawah ini, ada orang-orang yang sedang memilih emas menggunakan testum atau piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Di sini orang-orang menyisihkan mana bagian yang dapat diambil, yaitu emas, dan mana bagian yang tidak dapat diambil, yaitu pasir dan lumpur. Hal itu memiliki analogi yang sama seperti gambar yang satu ini. Ada sekumpulan peserta didik yang sedang mengerjakan tes. Tujuan tes ini adalah untuk memilih mana peserta didik yang mampu menguasai materi pembelajaran dan mana peserta didik yang belum menguasai materi pembelajaran. Tes adalah serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Lalu di sini ada pula definisi tes menurut Anthony Janitko sebagai berikut yang dapat dilihat pada layar. Test is systematic procedure for observing and describing one or more characteristics of person with the aid of either a numerical or category system. Artinya, tes adalah prosedur sistematik untuk melihat dan menjelaskan satu atau lebih karakteristik seseorang dalam kategori angka-angka. Jadi secara sederhana, kita mengukur karakteristik seseorang dengan cara memberikan sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan dan memeriksa jawaban dari pertanyaan tersebut. Setelah diperiksa, kita rekap jawaban tersebut dalam bentuk angka atau yang biasa kita kenal dengan nilai. Jenis-jenis alat ukur tes. Alat ukur tes memiliki 5 jenis yang dapat kita buat masing-masing, yaitu tes pilihan majemuk atau multiple choice, tes menjodohkan atau matching test, tes benar salah atau true false, tes isian completion test, dan tes uraian atau essay test. Lalu jenis tes berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 4, yaitu tes seleksi, tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Adapun untuk masing-masing dari setiap penjelasan jenis tes ini dapat kita baca pada layar berikut ini. Demikian penjelasan pengembangan alat ukur tes pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk membaca kembali modul yang sudah diberikan pada Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.